Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, warga Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri. Mari kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha besar. Kita tembuskan kepada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia terus selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita melakukan Kidung Jemaat nomor 60, bait pertama dan bait yang kedua, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya ketika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarah
pencipta langit dan bumi. Engkau yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami, dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada adalah anugerah. Ya Allah, kepadamu kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Dosa karena perkataan kami, dosa karena pikiran kami, dosa karena perbuatan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Ampuni dan kasihanilah kami, dan kami senantiasa boleh dan layak di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang senantiasa peduli kepada kami, Allah yang senantiasa memberkati hidup kami. Tuhan, pimpin dan tuntunlah kami, sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami katakan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 hingga ayat yang ke-15. Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-15, mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika angin itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan."
Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan NKB 119, bait pertama dan yang kedua. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang gembira, ajaku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati STH. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, karena Engkau memelihara kehidupan kami hingga dalam minggu ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman, kami akan membaca dan merenungkannya ya Allah. Kami menyadari bahwa dalam segala keterbatasan kami
mari kita perhatikan nas kita pada minggu hari ini, yaitu di mana tadi kita telah bersama-sama membaca dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun pasti tidak senang diperlakukan tidak adil dalam kehidupan ini. Bukan hanya ketidakadilan itu bisa merugikan diri kita sendiri, tetapi juga bisa merugikan orang lain. Mari kita perhatikan kembali perumpamaan yang tadi telah kita baca bersama. Apakah benar Tuhan itu telah bertindak tidak adil dalam pembayaran kepada para pekerja? Dari istimewa para pekerja yang bekerja dari jam 6 pagi. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita selidiki dengan seksama, Tuhan ini telah membayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama, yaitu 1 dinar untuk 1 hari kerja. Bukankah adil jika Tuhan ini telah memberikan apa yang para pekerja perlukan, yaitu upah yang ia sepakati bersama dengan para pekerja? Tuhan ini telah memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita pada hari ini, kita melihat dalam ayatnya yang ke-13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Dalam ayatnya yang ke-13, berarti bahwa Tuhan ini telah melakukan apa yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan diperlakukan tidak adil karena orang lain mendapatkan keberuntungan, kemurahan, ini merupakan pola pikir yang salah. Oleh sebab itu kita lihat pada ayatnya yang ke-15, kata Tuhan itu, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iri hati, ya, mereka merasa iri hati. Mereka merasa iri melihat orang lain mendapatkan keberuntungan. Mereka tidak siap untuk menghadapi hal itu. Mengapa mereka tidak siap untuk menghadapi hal itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka merasa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Karena mereka merasa mereka telah bekerja, mereka telah berjasa, mereka telah produktif, mereka telah bekerja sungguh-sungguh dari pagi sampai sore, mereka lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari ketika kita memandang tentang ketidakadilan yang terjadi bagi para pekerja yang bekerja mulai dari pagi? Bagi mereka itu adalah satu ketidakadilan, tapi bagi Sang Tuhan itu bukan satu ketidakadilan. Dia adil. Dia melaksanakan dan dia melakukan apa yang sesuai dengan kesepakatan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melalui nas ini. Yang pertama, sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus menginginkan kita menyadari bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah mempunyai nilai-nilai yang berbeda
bahwa kita ini menjadi salah seorang warga kerajaan Allah itu karena kemurahan Allah semata. Dalam Roma pasal 9 ayatnya yang ke-15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya kemurahan Allah tidak dapat dibeli bahkan dengan pelayanan kita. Kemurahan Allah tidak dapat dibeli bukan oleh kesalehan kita sekalipun. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kita merasa diri kita ini lebih unggul karena kita memiliki kedudukan yang tinggi, karena kita memiliki tugas yang penting daripada orang lain, karena kita memiliki kelebihan daripada orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, janganlah lupa untuk turut merasakan kepedulian Allah yang ingin menawarkan kasih karunia kepada sekalian orang. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita iri hati terhadap berkat rohani yang diterima oleh orang lain. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk melaksanakan firman-Nya ini dalam kehidupan kita, dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bersama menaikkan seruan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami disadarkan bahwa kami adalah warga kerajaan Allah tengah-tengah dunia ini yang Engkau utus. Biarlah ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi teladan iman bagi orang lain, sehingga banyak orang lain menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ya Allah di surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah keluarga yang beribadah pada Engkau. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, keluarga demi keluarga sedang jemaat. Engkau menguatkan iman dan pengharapan mereka. Engkau menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Berkenanlah Engkau memulihkan mereka ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam pergumulan yang berat, berkenanlah Engkau memberi jalan keluar dalam kehidupan mereka. Dikuatkan iman pengharapan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berduka cita. Berkenanlah Engkau memberi penghiburan ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan atau ulang tahun pribadi, kiranya mereka senantiasa bersyukur memuliakan Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Berkenanlah Engkau memberkati para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan adil dan bijak, memimpin masyarakat kami dengan baik. Di tengah-tengah pandemi pada saat ini, kami mohon kekuatan Tuhan, perlindungan daripada Engkau dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga secara khusus bagi tim kesehatan, para medis, aparat keamanan, bahkan masyarakat secara umumnya ya Tuhan, supaya bersama-sama dapat memutus mata rantai Corona COVID-19. Beri kami hikmat hati yang bijaksana, sehingga dalam bidang profesi masing-masing boleh senantiasa dapat melakukan apa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan mereka. Engkau menuntun dan memberkati mereka ya Allah. Engkau memberkati mereka dalam dunia pendidikan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan di dalam pekerjaan Tuhan,
di dalam karya Tuhan yang bekerja dan berkarya melalui setiap kerja dan karya kami, sehingga apa yang kami perbuat itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami naikkan syafaat kami, dan kami alaskan doa ini di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang senantiasa kita terima dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan dengarkanlah nas pengantar. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dan dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Dan bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait pertama dan yang kedua, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan segala masa dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan Kristen kita dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat tetap semangat untuk mengikuti protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini. Menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga kesehatan, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.